Ma'nahu utawi maknane tolak lughatan ing dalam cara lughah atau bahasa iku al-firaqu pisahan mutlaqan hale mutlak wastilahan lan tolak ing dalam cara istilah iku furqatan pisahan bainaz zaujaini ing antarane bojo loro bilafdin makhsusin kelawan lafad kang tertentu faqaulir rajuli kaya pengucape lanang li zaujatihi maring bojone tolaqtuki wis megat atau wis nolak ingsun ki ing sira au utawa anti mutallaqatun anti utawi sira iku mutallaqatun den pegat au utawa pengucap anti utawi sira iku taliqun kapegat. Kam arkanut talaq arkanut talaqi utawi ske rukune talaq iku khamsatun 5 sighatun suwiji sighah wa mahallun lan panggonan wa wilayatun lan nguasani alaihi ngatasé tolak wa qasdun lan sejak wa mutalliqun lan wong kang talak ya. Kam ahkamut talaq ya. Dilanjut dah. Nah, cukup dingin. Ya. Kita hentikan dulu sebentar. Kita coba lihat sedikit penjelasan dari istilah talaq. Talaq atau dalam bahasa Indonesia disebut talak. Ya. Malah ada yang menggunakan istilah cerai talak. Ini yang mulai rancu penggunaan istilah, tapi yang berlaku NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk. Lah, talak dengan cerai itu apa bedanya? Ya. Makna tolak atau talak menurut bahasa al-firaqu mutlaqan. Berpisah secara mutlak. Ini menurut bahasa. Sedangkan wastilahan menurut istilah furqatan bainaz zaujaini bilafdin makhsusin. Furqatan berpisah atau berpisahnya bainaz zaujaini dua orang suami istri dengan cara mengeluarkan lafad makhsusin, lafad yang tertentu. Lafad tertentu kayak apa? Kaqaulir rajuli li zaujatih talaqtuki. Saya cerai kamu. Tegas, jelas, tertentu. Atau ucapan anti mutallaqah.
kamu sudah saya cerai, kamu adalah wanita yang telah dicerai. Atau anti tolik, ya, kamu adalah wanita yang sudah cerai. Sama saja sebenarnya 3 kata ini, cuman konteksnya secara sadar dikeluarkan oleh suami. Nyatanya bagaimana? Ya, mungkin kita perlu melihat sebuah perceraian itu dalam konteks keabsahannya. Ini hanya penjelasan tambahan dari Syekhuna Khalil tentang rukun tolak. Menurut beliau rukun tolak itu ada 5. 1, ada sighat. Sighat itu perkataan tadi yang jelas, yang dikeluarkan oleh suami. Istri nggak bisa. Istri nanti masuknya ke beberapa jenis pengajuan talak seperti farsakh, khulu, dan macam-macam. Ya. Sighat juga nih menurut di beberapa kitab disebutkan ada sighat yang jelas, ada sighat yang menggunakan kalimat kinayah. Kalau sighat yang jelas tadi seperti kalimat kamu saya cerai, atau kamu sudah saya cerai, kamu adalah wanita telah dicerai, kamu bukan istri saya lagi. Itu kalimatnya jelas. Saya bukan suami kamu lagi. Itu kalimatnya jelas. Tapi ada kalimat yang termasuk kinayah. Kalimat, kata orang Jawa misalnya pasemon. Kalimat yang tidak sesungguhnya. Kalimat yang menggunakan bahasa tersembunyi. Seperti contoh, silakan kamu pulang ke ibu kamu. Pulang kembali ke rumah orang tuamu sana. Ini bukan rumah kamu. Itu kalimat-kalimat itu andai kata. Nah, ini sangat tergantung dengan niat. Kalau udah kalimatnya kalimat apa? Yang tidak tegas, tidak jelas, itu harus dibarengi dengan niat. Kalau suami mengatakan menyuruh istrinya pulang ke rumah dengan niat cerai, jatuhlah cerai. Kalau tidak berniat cerai, karena balik rumah kita pengen liren kene. Tidak berniat cerai enggak. Tidak jatuh cerai. Cuman kan akan menjadi pertanyaan dari seorang istri. Kenapa saya disuruh pulang? Ada apa nih? Nah, ini perlu penjelasan. Ya. Kemudian yang kedua, wa mahallun. Dan tempat. Ini kalau kita bicara tempat, ya saya pikir ucapan ini dilakukan secara berhadap-hadapan. Langsung. Kalau tidak langsung, sekarang kan zamannya tidak langsung, menggunakan perangkat ya virtual, secara virtual mungkin bisa dilakukan. Orangnya ada di Taiwan, laki-lakinya, perempuannya di Indonesia, lalu laki-laki menyampaikan ucapan cerai pada istrinya di Indonesia. Itu bisa terjadi. Ini mahal di sini mungkin maknanya lebih luas ya. Mahal itu mungkin bisa
eh, ucapan itu bisa langsung diterima. Kemudian wawilayatun. Rukun yang ketiga adalah wilayah alaihi atasnya. Orang yang mengeluarkan kata-kata cerai itu berhak mengeluarkan cerai, bukan orang lain. Dia ya suaminya. Selain suaminya nggak akan bisa terjadi. Misalnya ibunya yang ngomong, "Wismana Ira balik pegatan baik," itu tidak terjadi. Dan ini biasanya orang tua yang dalam kondisi seperti akan menjadi justru pihak ketiga, pihak ketiga yang sesungguhnya itu ada di dalam rumah. Ya, makanya ketika seorang menikah itu seharusnya sudah mulai punya prinsip. Saya sering menyampaikan pada teman-teman yang sering bermain ke sini setelah menikah. Saya bilang, kamu harus memiliki wilayah rumah tangga. Wilayahmu mana? Kalau masih bareng dengan satu rumah dengan orang tua, maka wilayah adalah kamarmu. Jaga batas teritorialnya, harus dijaga. Batasnya kamar. Artinya apapun yang terjadi di kamar tidak boleh ada orang lain masuk. Masuk dalam arti ikut campur atau masuk dalam arti pengen beruh. Oh ya, tidak boleh. Itu wilayah yang harus dijaga. Memasukkan siapa saja. Termasuk orang tua tidak bisa memasuki, apalagi pada nyelonong, nggak bisa. Itu harus terjaga. Peristiwa yang ada di dalam menjadi rahasia berdua yang tidak boleh diceritakan keluar. Termasuk kalau ada persoalan di dalam, juga seyogianya diselesaikan oleh orang yang ada di dalam. Jangan langsung mencari atau menceritakannya keluar. Etikanya begitu. Sehingga di sini kalimat wa wilayatun alaih menjadi jelas. Tidak boleh menceritakan peristiwa yang di dalam pada orang lain, curhat pada orang lain. Wilayah tabu. Dan menurut bagi saya itu mungkin juga penerapan dari ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaiannya dan kamu adalah pakaiannya. Hunna, dia, wanita, istri-istrimu itu adalah pakaianmu. Dan lakum libasul lahun. Kamu adalah pakaiannya istri. Artinya ini harus saling menjaga. Menjaga diri, menjaga aib, harus dijaga. Kekurangan istri menjadi kewajiban suami untuk menutupinya. Kekurangan suami menjadi kewajiban istri untuk ikut menutupinya. Saya pikir kalau ini terjadi, perceraian itu tidak akan gampang terjadi. Kenapa sekarang banyak sekali peristiwa yang terjadi, padahal banyak orang yang sudah pacaran 7 tahun, setelah menikah baru 1 bulan katanya nggak cocok. Loh, pertanyaannya, selama 7 tahun ngapain saja kamu? Ya, hitung tahun. Karena memang semacam pacaran 7 tahun itu mereka tidak benar-benar tidak akan melihat kekurangan. Karena kekurangan itu ditutupi oleh syaitonir rajim. Setan. Seakan-akan sempurna. Karena yang bermain di situ adalah nafsu dan syahwat. Setelah menikah, ternyata tahu boroknya. Baru 1 bulan katanya nggak ada kecocokan. Loh, yang selama 7 tahun kemana? Selama 7 tahun kamu cocok nggak? Kalau 7 tahun aja berhasil ditutupi aib dari masing-masing pasangan, kok ya setelah resmi menjadi suami istri tidak mampu bertahan hanya 1 bulan. Itu kan aneh.
Mestinya pacaran 7 tahun, mestinya dia mampu menjaga pernikahan selama 70 tahun paling tidak. Ada jarak, ada. Nah itu. Makanya ucapan seorang laki-laki ketika belum menikah pada perempuan itu gombal. Gombal, tidak usah dipercaya. Ya. Tapi gombalnya suami pada istri ketika sudah menikah itu harus diperjuangkan oleh suami. Nah itu beda ya. Ucapan gombal suami pada istrinya itu dulu cita-cita, itu bukan gombal lagi. Itu adalah cita-cita yang harus diwujudkan. Sedangkan ucapan pacar pada pacarnya, laki-laki pada pacarnya itu benar-benar gombal. Tidak bisa dipercaya sebab belum menikah. Jadi yang bagus begitu benar-benar mantap segera khitbah, nikahi, tapi nanti nggak saling mengenal dong, nggak saling paham. Nah ini di sini konteks saling memahami, saling sebenarnya sebuah proses pembelajaran. Belajar memahami orang itu setelah halal. Sebelum halal susah untuk memahami orang. Tudin dikenal, lawas, beli faham. Gak apa-apa kalau belum pacaran, kalau masih belum sah. Tapi kalau sudah sah sih, mau tidak mau kita akan paham. Karena aslinya katon, aslinya kelihatan dengan jelas. Tidak tertutup-tutupi. Sudah kawin mau ditutup-tutupi apanya? Kalau masih pacaran, ya kekurangan pasti akan ditutupi. Ya, tuh. Nah di sini makna wa wilayatun alaihi, suami menguasai perkataan itu dengan sadar, bukan karena dipaksa, bukan karena orang lain, bukan karena sesuatu, tapi memang benar-benar sadar. Kemudian wa qasdun, rukun yang keempat adalah sengaja. Kemudian yang terakhir wa mutalliqun, orang yang nalak. Siapa mutalliq? Suami. Suaminya masih ada. Kalau suaminya nggak ada, udah menghilang sekian tahun, nggak jelas jelundrungnya, ya mutolikunya nggak ada. Lalu hukumnya gimana kalau wanita yang sudah ditinggal pergi? Sekarang di buku nikah sudah di akhir, bagian akhir buku nikah itu ada lampiran sighat ta'liq. Di antaranya ada kalimat-kalimat yang apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama, dulu itu saya membaca itu waktu saya 6 bulan berturut-turut. Sekarang saya nggak tahu yang terbaru apa 6 bulan apa 6, dua buku nikah terbaru siapa? Yes. Nah, istri tidak rela dan mengajukan kepada pengadilan agama, lalu membayar uang iwad sebesar Rp10.000 dan memberikannya pada lembaga sosial kemasyarakatan, maka jatuhlah talak 1. Nah itu ada begitu. Ya. Jadi otomatis itu sih tanpa harus ada mutollik, karena mutolliknya nggak ada. Nah, ini nanti ada kalau orang sini mengatakan istilahnya rafa, ya, rafa, mengajukan gugatan cerai tuh. Tanpa syarat, tapi karena memang suaminya nggak ada. Kan ada kejadian dulu di daerah tetangga itu, suaminya pergi merantau, tentara, tidak pulang-pulang selama 5 tahun, nggak jelas. Ya akhirnya otomatis pengadilan menjatuhkan talak, karena memang nggak ada kabar. Masa ia menunggu sesuatu yang tidak ada kabarnya.
5 tahun tuh lama loh bagi orang yang sudah menikah. Kecuali orang yang belum menikah, masih jomblo, 5 tahun sebentar. Ya, ya. Itu arkanut tolak. Kemudian selanjutnya kita coba lihat hukum tolak. Kam ahkamut tolak. Ya, ada berapa hukum? Jawab, ahkamut tolaki utawi hukum tolak iku khamsatun 5 wajibun nomor 1 wajib sewiji wajib wa haramun lan haram wa mustahabun lan sunnah wa makruhun lan makruh wa mubahun lan benang. Fal wajibu maka utawi tolak kang wajib iku katolakil muli kaya tolake wong kang nyupatani rabine indan qidai nalikane tutukan muddatil ilai mangsane supata. Wahia ya utawi mudah lan yo mudah iku arba'atu asyhurin patang wulan wal haramu wal haramu utawi tolak haram iku katolaki kaya tolak al bid'i kang bid'i wa huwa utawi tolak bid'i iku iqa'ut tolaki nibaken tolak zaman al haidi ing dalem mangsane haid au fi tuhrin utawa ing dalem suci jama'a kang jima lanang fihi ing dalem suci. Wal mustahabbu utawi tolak sunnah iku katolak imro'atin kaya tolak ing wong wadon ghairu mustaqimatil hal kang ora jejeg tingkae. Wal makruhu utawi tolak makruh iku katolak imro'atin kaya megate wadon, megat ing wadon ya mustaqimatin kang jejeg lakune. Wal mubahu utawi tolak kang benang iku ghairu dzalika seliyane mengkono kabeh. Ya. Ini hukum tolak. Cerai itu ada hukumnya. Tapi sebelum membahas hukum, kata Bang Haji, cerai itu adalah perbuatan halal yang dibenci Tuhan, yang dibenci Allah. Terus sebenarnya kalau udah berbicara begitu, tidak berlaku hukum. Tapi kalau udah berbicara hukum, nggak ada kalimat tadi. Kecuali pada hal-hal yang mubah sifatnya. Kita udah tahu, hukum tolak, hukum cerai itu ada 5. Yang pertama wajib. Wajib itu seperti contoh cerainya suami karena ucapan yang nggak beres. Misalnya, ini namanya sebenarnya kalau ini saya menganggapnya sebagai cerai gantung yang digantung dengan ucapan. Seperti orang bernazar. Kapan duitnya entong? Kira jabrah berarti tak pegat sih. Maka ketika uang habis itu jatuhlah talak. Dan harus talak karena sesuai dengan ucapannya tadi.
Sebab kalau kalau misalnya terus nggak halal, sebab bisa jatuh jatuh talak atau otomatis akan jatuh talak. Sing lucu kapan menggenen? Kapan Persija kalah engko ning final Piala Menpora, kamu saya cerai. Terlalu ini. Ini kan ucapan orang nggak beres. Apa hubungannya bola dengan perceraian? Banget temenin Persija, coy. Seperti itu. Jadi ucapan-ucapan nggak jelas. Ya, ini bisa sumpah serapah juga bisa terjadi. Ya. Nah, wanita yang dicerai wajib ini iddahnya 4 bulan, ya, 4 bulan. Sebenarnya ada hal lain selain dari ucapan sumpah serapah itu yang membuat orang itu wajib cerai. Seperti suami istri selalu bertengkar dan tidak bisa diselesaikan pertengkarannya. Terus menerus. Cekcok, syukuk, ya. Terjadi terus. Tidak bisa diselesaikan. Didamaikan tetap saja nggak bisa. Menghadap kiai minta petunjuk tetap nggak bisa cerai. Nggak bisa akur terus. Ini namanya sudah tidak maslahah. Kehidupannya penuh berlumuran dengan dosa pertengkaran. Maka sebagian ulama mengatakan kalau udah begini sudah tidak bisa didamaikan, maka langkah yang paling baik adalah cerai. Hukum cerainya wajib. Wajib cerai. Kalau tidak bisa didamaikan lagi, susah didamaikan, diberesinya, maka bisa jadi hukum cerainya adalah wajib. Sudah tidak maslahah, akan selalu menanggung dosa. Istri selalu berdosa karena dia sudah nusuz, selalu membangkang pada suaminya. Dan suami bisa jadi sudah nusuz juga sama. Suami tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Kewajiban suami kan bukan hanya memberi nafkah, tapi juga ada pendidikan, ada tarbiyah, ada ta'dib, ada pendidikan akhlak, etika, menata, memberi ilmu, meluruskan. Mungkin metodenya sudah tidak mampu lagi menembus dinding tebal ke bahasa yang lebih tepatnya, kededelan istri. Dedel apa? Ya, seperti itu. Kemudian hukum cerai yang kedua adalah haram. Haram itu jenisnya tolak bid'i atau bid'i. Tolak bid'i itu suami yang menceraikan istrinya saat haid. Itu haram. Jadi kapan arep megat itu takoni dingin, ira suci durung. Durung ang, padahal sih sengaja. Ira haid ana 40 dina sih priben cerita. Ya. Tanya dulu. Sudah nggak bisa kumpul lagi menjadi satu, tanya. Kalau saat haid maka haram hukumnya mencerai. Atau dia sudah suci tapi suami sudah ngumpulinya. Ya. Setelah dikumpuli itu nggak boleh langsung ditalak. Barangkali nanti jadi benihnya. Kalau jadi kan kasihan, itu yang dalam kandungan tidak ada orang tuanya. Makanya Islam melarang. Tuh.
Jadi kapan tetap kudu maksa tolak, tunggu dia sampai haid lagi, lalu tunggu sucinya, setelah suci cerai, seperti itu. Jadi saat suci dia sudah ngumpuli, itu hukumnya haram segera ditolak. Apalagi saat haid. Kemudian hukum yang ketiga mustahabun atau sunnah. Itu seorang suami yang mencerai, contohnya mencerai istrinya yang sudah tidak bisa diatur lagi. Kayak yang angel diatur. Kita harus beli sabar, pengennya ngeplak bae raye. Itu sunnah. Ya. Tapi kalau diteruskan nggak apa-apa. Mungkin akan mendapatkan pahala sabarnya seorang suami. Apabila sabar menghadapi kelakuan istrinya itu, pahalanya sama seperti pahalanya Nabiullah siapa? Nabiullah siapa? Lut alaihissalam. Ya. Pahalanya Nabi Lut sabar. Kita beli sabar ya dipegat, daripada nanti terjadi KDRT, mending KDRW. Ya. Terus yang keempat, tolak yang berhukum makruh, seperti mencerai istri yang mustaqimah, wanita baik-baik yang lurus akhlaknya, makruh hukumnya, hanya karena bosan. Makruh. Berarti di sini orang laki-lakinya hanya murni nafsu pernikahannya itu. Waktu nikah beli ta'aluk ati mendubur. Eling-eling bahe nolem dulu. Itu bahaya itu, seperti itu. Jadi benar-benar dia terbukti setelah tidak suka akan pegat, akan cerai. Tidak mampu menjaga dengan baik. Padahal wanita itu baik-baik, mustaqimah, lurus akhlaknya. Hanya harus dijaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Apa? Ya, jagalah hati ya, tiru, jagalah hatinya. Ya kan dari mana saja itu hikmah itu boleh kita ambil ya, dari mana saja kita bisa ambil. Ya, ilmu itu adalah hikmah. Ambillah hikmah min ayyi syai'in kharajat, dari mana saja datangnya. Ya, yang terakhir wal mubah, hukum mentalak yang mubah, boleh. Apa? Ya, hukum talak mubah itu selain dari yang disebutkan tadi, apa? Iseng. Apa ya kira-kira yang mubah itu? Boleh cerai. Boleh cerai. Tidak ada masalah, tapi boleh cerai. Barangkali kalau di sini boleh cerai itu kalau seandainya suami sudah merasa tidak sanggup lagi ngopen ini. Ya, menyadari wis boyoken bae angel ngobatine. Ya. Dan istri kelihatannya masih cukup muda untuk mencari yang lain, kasihan. Itu boleh. Biarkan dia mencari pasangan yang lebih muda dari dirinya. Itu biasanya terjadi jika seorang
Tuwir menikahi wanita sangat mudir. Tuwir mudir. Apa? Muda itu bahasa tuwirnya apa? Tua tuwir. Muda? Atau nomir. Apa? Ini pasangan seperti ini yang terjadi ya. Pasangan yang tidak seimbang. Makanya carilah keseimbangan. Dalam Islam itu pernikahan itu yang paling baik itu yang kafaah. Apa? Kafaah. Sekufu. Sekufu itu sederajat. Apanya? Dalam segala dimensi bagusnya. Fi jamaliha. Kecantikannya sederajat. Aja genjlong pisan. Wong lanange nilai 6, wadone nilai 9. Bokat kok diarani supire. Karena tidak sekufu. Dan kasihan wanitanya, kasihan. Jadi sing lanang ya lumayan lah untuk memperbaiki keturunan. Saya kan keturunan hidung berhuruf 6. Kira-kira metuwe irunge sanga lah. Itu tidak sekufu. Kemudian yang kedua, usia. Kalau bisa seimbang. Seimbang artinya jangan terlalu gejlok. Jangan terlalu jauh jaraknya. Kasihan. Terkecuali punya alasan-alasan. Ya enggak ada larangan sih, enggak ada larangan enggak ada. Cuman ini idealnya supaya bisa dijaga, supaya bisa min imsakim bima'ruf. Bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Dari status sosial. Yang perempuannya itu ratu. Putri dari Keraton Solo. Sing lanange tukang batu. Jauh. Kapan bos galian C, nggak apa-apa. Galian C kan sugi ya. Ya galian C kan diantaranya kan batu juga ada kan. Tapi kalau tukang batu jangan. Tidak dilarang. Tapi akan berbahaya nanti kemudian hari. Diungkit-ungkit kok lo. Ada contohnya. Zaman Kanjeng Nabi ada seorang sahabat yang bernama sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu pernah menjadi budaknya Rasulullah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya memang Zaid itu dimerdekakan oleh Rasulullah. Tidak menjadi budak lagi. Kemudian dia jadikan anak angkat. Waktu zaman itu belum ada larangan. Anak angkat itu. Waktu itu sempat dinamakan Zaid bin Muhammad. Bukan bin Harithah. Setelah dewasa, Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Masih saudaranya Rasulullah, sepupunya Kanjeng Nabi. Zainab binti Jahsy. Dinikahkan. Gelem. Tapi kelihatannya terpaksa Zainabnya. Kenapa terpaksa? Zainab itu adalah wanita mulia dari bangsawan Quraisy. Sementara Zaid budak belian, walaupun dalam Islam tidak mengenal status sosial, tapi Islamnya kan baru berjalan beberapa bulan, beberapa saat saja. Masih terasa nuansa perbudakan, masih terasa. Kehidupannya nggak bisa dipertahankan. Di tengah perjalanan cekcok terus. Akhirnya Rasulullah menyuruh Zaid untuk mencernaikan Zainab binti Jahsy. Setelah iddahnya selesai, Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy atas perintah Allah.
Disinilah orang-orang orientalis yang tidak paham sejarah asbabnya itu menuduh Rasulullah maniak karena menikahi bekas budaknya sendiri. Dan Zainab bahagia karena yang menikahi orang yang paling disukai sezaman itu. Orang yang paling disukai manusia pilihan tanpa tanding. Ada apa ini? Ternyata ini rahasianya yang ingin diberikan Allah pada kita sebagai umatnya adalah pertama, Rasulullah menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy dalam rangka menghapus perbedaan sosial, strata sosial. Menghapus itu. Di dalam Islam nggak ada. Bekas budak sama saja. Selagi dia berstatus mukmin, derajatnya sama dengan wanita yang berstatus sosial tinggi, mukminah sama. Sehingga boleh dinikahkan. Tapi setelah itu kenapa harus diceraikan? Ternyata Allah juga punya kehendak lain. Allah ingin memberikan satu hukum. Hukum ini menjadi asbabul hukum ya. Asbab, sebab-sebabnya turunnya hukum, yaitu Islam memperbolehkan ya orang tua angkat menikahi bekas anak angkatnya. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada istilah anak angkat. Gitu loh. Ini ingin ditunjukkan hukumnya. Jadi bukan karena maniak, tapi karena memang ada rahasia hukum. Setelah itu hukum akan berjalan. Jadi Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy itu berdasarkan wahyu, dan ini ingin menjadi sebab munculnya hukum bagi kehidupan kemanusiaan dalam Islam, bahwa tidak ada ya adopsi anak. Adopsi itu tidak ada. Makanya Zaid bin Muhammad diganti namanya menjadi kembali lagi Zaid bin Harithah. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kembali lagi tadi, kita idealnya sekufu. Supaya di tengah perjalanan tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kecantikannya, kekayaannya juga sama. Bagusnya sekufu. Kita orang yang segini ya nikah dengan orang yang tidak jauh lah. Kalau terlalu genzlong, apalagi karena mal, karena harta, salah satunya akan direndahkan martabatnya. Akan terendahkan martabatnya. Akan menjadi bahan omongan terus. Lanangnya beli duwe, ngawin wong wadon, sugih luar biasa. Omongan sing metu sing keluarga nih kawin mene gawa bandul beb gawa apa-apa. Nah, itu kan menjadi masalah di kemudian hari. Perempuannya mungkin ikhlas, keluarganya tidak ikhlas. Akan menjadi masalah. Dan ini makanya enggak ada larangan ya, tapi idealnya kafaah ke sana. Yang terakhir, kafaah dalam bidang agama, din. Kalau bisa seimbang, jangan terlalu jauh. Ya. Sing lanange lulusan SD. Beli mondok-mondok acan. Mung khatam Iqra jilid 6. Misalnya menikahi seorang santriwati, putri kiai terkenal, hafal alfiyah, dan mengkaji, pokoknya selesailah hafal, bukan hanya sekedar santri, tapi benar-benar santri pilihan, santri terbaik, pengetahuan ilmu agamanya luar biasa, nyai lah calon nyai, nyai beneran, bukan nyai karena dia istrinya kiai, ya kan? Ada kan yang begitu, nyai, kenapa dipanggil nyai? Ya kan istrinya kiai, makanya dipanggilnya nyai. Tapi kualitasnya tidak nyai. Banyak yang begitu tuh.
Ya. Kecuali kalau nyai nikah dengan seorang laki-laki. Laki-lakinya belum tentu dipanggil kiai. Walaupun istrinya nyai. Ya kan? Seperti jabatan dunia. Ya, bupati istrinya dipanggilnya ibu bupati. Padahal pernah melu pilkada. Tapi kalau bupatinya perempuan, bapaknya apa? Bapak bupati? Enggak. Coba sekarang. Bupati mana? Indramayu, perempuan lagi ya? Ya. Laki-laki perempuan? Perempuan. Suaminya panggil bapak bupati enggak? Enggak. Karena istri nggak bisa ngeret derajatnya. Laki-laki naik ke atas tuh. Ya. Kepala sekolahnya laki-laki, istrinya akan dipanggil ibu kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya perempuan, suaminya gak dipanggil bapak kepala sekolah. Gak geret. Seperti itu ya. Ya, jadi keseimbangan. Kafaah itu keseimbangan. Ya. Kafaah juga sebenarnya baik untuk menjaga keturunan. Kalau bahasanya Mbah Abdullah Abbas, Ki Abdullah Abbas, Al-Maghfurlah, Allahumma yarham. Beliau pernah, waktu kami bersilaturahim dengan beliau, mengapa orang buntut pesantren itu menjaga sekali nasab untuk menikah dengan sesama keluarga buntut, itu dalam rangka mendapatkan mendapatkan turunan yang qalbun salim. Yang qalbun salim, hatinya, ini cita-citanya begitu alasannya. Ya, supaya pada yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi ketika kita kembali pada Allah mendapatkan qalbun yang salim. Jadi pernikahannya karena nilai-nilai kemuliaan akhlak, menomorsatukan itu kelihatannya. Sesama keturunan orang yang ahli sholat, ahli munajat, ya, dekat dengan Allah, seperti itu. Ya, jadi itu ya, yang mubah tadi barangkali akan lebih banyak ke arah situ. Salah satunya tidak sanggup, sebaiknya udah mencari lagi saja sana, itu mubah. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.